Hai semuanya, baru-baru ini Indonesia membeli rudal anti kapal yang canggih, yaitu rudal Atmaka dari Turki. Ini menarik, geng, karena sebelumnya Indonesia dikenal dekat dengan Cina dan pernah membeli rudal C705 dari mereka. Tak main-main, bahkan Cina rela memberikan TOT atau Transfer of Technology rudal C705 pada Indonesia, bos. Lantas, apa alasan Indonesia nih membeli rudal Atmaka dari Turki? Penasaran? Lanjutkan tonton videonya, geng. Di zaman Pak BY, tepatnya tahun 2013, Indonesia telah menandatangani kontrak pembelian rudal C705 dari Cina. Entahlah, kenapa Pak BY begitu mengidolakan rudal ini, sehingga dia kepincut memborong rudal jelajah tersebut. Apakah karena harganya yang murah? Atau rudal ini memang lebih canggih daripada rudal merek lain atau pabrikan negara lain? Tapi yang jelas, dengan pembelian rudal ini, Indonesia mendapatkan transfer of teknologi rudal dari Cina, meskipun harus dibayar dengan mahal dengan tragedi memalukan setelah 10 tahun berikutnya. Pasalnya, saat latihan rutin perang bertajuk Armada Jaya 38 tahun 2016 yang dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi, rudal ini pernah gagal meluncur. Tentu Bapak Gatot Nurmantio kala itu yang menjabat sebagai Panglima Panas Dingin, bos. Gimana enggak, rudal yang sebelumnya digadang-gadang mempunyai jangkauan 170 km dan dapat menghancurkan kapal musuh dengan hanya waktu kurang dari 4 menit, malah delay hingga 5 menit. Untungnya cuma latihan ya kan? Kalau perang beneran mah udah kacau nih. Tapi Indonesia membeli rudal C705 dari Cina juga bisa dikatakan nggak rugi, bos. Karena rudal ini sebenarnya juga lumayan canggih. Dengan bobot 320 kg, rudal ini mampu melesat dengan kecepatan 0,8 Mach atau sekitar 1225 km per jam. Rudal ini juga membawa hulu ledak yang lumayan besar, hingga 130 kg, sehingga diklaim dapat menghancurkan ukuran target kapal dengan bobot 1.500 hingga 3.000 ton dari jangkauan 140 hingga 170 km. Artinya, kapal sejenis KRI Marta Dinata bisa jadi bubur nih, bos, bila terkena rudal ini. Lebih-lebih, Cina juga menawarkan transfer of teknologi, sehingga nantinya Indonesia ke depan bisa mengembangkan rudal sendiri yang berdasarkan basic dari rudal ini. Ini bukanlah tawaran yang remeh. Jarang sekali negara yang mau memberikan transfer of teknologi, khususnya rudal, kepada negara lain, bos. Atas dasar ini, Indonesia juga saat ini sedang mengembangkan rudal anti kapal buatan sendiri yang bernama RN01SS atau disebut dengan Rudal Nasional 01 Survive to Survive. Rudal ini berbasis dari rudal C705 buatan Cina. Secara tampilan juga sangat mirip, bos. Pengembangannya dilakukan oleh Konsorsium Industri Pertahanan Dalam Negeri yang terdiri dari PT DI sebagai lead integrator program, kemudian PT LEN, PT Pindad, PT Dahana, PT Aerotera, PT Multilaksana Utama, dan PT Info Global. Berdasarkan laporan kegiatan sejak tahun 2020, 8 kini dilebur ke dalam BRIN, diketahui sebuah model RN01SS diuji coba di terowongan angin subsonik Pustekbang 8. Sejak awal, 8 mengatakan program reverse engineering-nya akan memakan waktu proses sekitar 3 hingga 5 tahun, sekaligus mempelajari berbagai sensor dan teknologi di dalamnya. Rencananya, rudal ini nantinya akan digunakan oleh KRI TNI AL. Ditargetkan, rudal RN01SS ini mendapatkan sertifikasi pada tahun ini, yaitu tahun 2024. Setelah itu, barulah rudal dapat memasuki jalur produksi, bos. Mengenai spesifikasi dan performanya, masih belum diungkapkan secara gamblang, bos. Admin sudah nyari kemana-mana nih. PT DI hanya menginformasikan bila RN01SS ini dibekali oleh sistem propulsi solid rocket booster dan bermesin turbojet. Namun sayang, dalam beberapa tahun terakhir, Cina menunjukkan peningkatan aktivitas dan agresivitas di Laut Natuna Utara. Bahkan, beberapa kali kapal-kapal Cina pernah kepergok memasuki zona ekonomi eksklusif milik kita oleh kapal patroli Indonesia. China Coast Guard, 5302. This is Indonesian Coast Guard calling you over. Bahkan nih, kapal makanan pemasok Filipina menjadi korban oleh kapal Coast Guard dari Cina. Mengutip dari FOE,
kapal-kapal Cina telah menyerang menggunakan meriam air dan sengaja menabrak kapal-kapal Filipina. Dan kejadian ini telah terjadi berulang kali dalam beberapa bulan terakhir, bahkan hingga membuat kaca haluan kapal Filipina jebol, bos. Untungnya kapal Filipina ya, kalau kapal Indonesia ini pasti bakalan panjang urusannya, bos. Tentu ini membuat Indonesia serba salah, karena mau bagaimanapun, Filipina adalah bagian dari ASEAN, yang notabene secara historis hubungan Indonesia dengan Filipina lebih dekat, bos. Apalagi potensi konflik pastinya terjadi di dekat perairan Natuna atau dekat wilayah Indonesia. Maka dari itu, Indonesia juga membeli rudal dari negara lain, yaitu negara Bapak Erdogan, supaya mengurangi ketergantungan alutsista pada Cina. Karena jika melihat peta geopolitik, bos, hubungan Indonesia dan Cina di Laut Natuna itu masih 50-50. Karena jika Cina berani menyerang kapal Filipina di Laut Natuna Utara, bukan hal yang mustahil. Di kemudian hari, Cina juga bisa menyerang kapal-kapal nelayan atau kapal patroli milik kita, bos. Dikutip dari portal Berita Antara, Kepala Staf TNI Angkatan Laut yaitu Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan, Turki telah bekerja sama dengan Indonesia untuk bersama-sama membuat peluru kendali atau rudal jelajah anti kapal di dalam negeri. Kerjasama tersebut diyakini merupakan bagian dari pembelian rudal Atmaka buatan perusahaan Turki yaitu Roketsan yang memodernisasi persenjataan kapal-kapal perang Indonesia. Beberapa media asing bulan lalu juga memberitakan bahwa Indonesia melalui PT Republik Devesindo telah membeli 45 unit rudal Atmaka dari Roketsan yang nantinya diperuntukkan kepada TNI Angkatan Laut. Tentu, rudal ini lebih canggih daripada rudal yang dibeli Indonesia dari Cina. Dengan panjang 4,3 hingga 5,2 meter, berat 750 kg, dengan hulu ledak sekitar 220 kg, dan bisa menjangkau hingga 220 km. Artinya lebih besar, lebih panjang, lebih kuat dan berotot, bos. Jika melihat spesifikasi tersebut, rudal Atmaka di atas kertas sekelas dengan rudal Harpoon dari Amerika Serikat dan rudal Exocet dari Prancis. Selain itu, Menteri Pertahanan Turki saat kunjungannya ke Indonesia pada bulan Januari 2023, beliau mengatakan Turki telah memberikan transfer of teknologi dan membantu Indonesia yang merupakan jembatan emas untuk mewujudkan asa pembangunan rudal nasional di dalam negeri. Terlebih, Turki juga mempunyai kemampuan untuk memproduksi mesin turbojet untuk sistem propulsi rudal atau sistem penggeraknya, bos. Sehingga kerjasama dengan Turki menjamin kapabilitas Turki untuk menyuplai kebutuhan mesin turbojet untuk rudal Indonesia. Setidaknya pada tahap pertama sebelum Indonesia berhasil membuat rudal secara 100%. Hasil pengembangan dengan Turki nantinya juga bisa diadopsi untuk penyempurnaan pada rudal RN01SS, sehingga dapat meningkatkan kemampuan rudal RN01SS seperti jangkauan, presisi, dan sekaligus daya ledak. Nah, yang bisa admin simpulkan nih, bos, boleh setuju atau tidak, rudal RN01SS yang merupakan kopian rudal C075 dari Cina sebenarnya disiapkan Indonesia untuk menghadapi Cina sendiri, tentunya dengan mengawinkan hasil transfer of teknologi rudal Atmaka dari Turki, khususnya pada teknologi sensor pada rudal. Terlebih, kemampuan dan jangkauan rudal RN01SS terbilang lebih baik daripada rudal C705 versi ekspor yang sebelumnya dibeli dari Cina. Rudal C705 versi ekspor milik Cina memiliki jangkauan hanya sekitar 170 km, sedangkan rudal RN01SS memiliki jangkauan hingga 220 km. Nah, sampai di sini dulu informasinya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.